sang pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 261-265 Bab 261. Membayarmu kembali uang untuk vas itu. Setelah Zhou Qiurong mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berbalik untuk melihat posisi Zhao Xuan. Saat ini Zhou Qiurong benar-benar kecewa dengan Zhao Xuan, karena dia tahu bahwa Zhao Xuan telah menipu mereka sejak awal, dan Zhao Xuan tidak mengenal Yuan Tai sama sekali. Jika tidak, Yuan Tai tidak akan bersikap seperti itu terhadapnya. Pada saat ini, jadi Zhou Qiurong sudah punya rencana untuk putus dengan Zhao Xuan. Sekarang dia punya rencana untuk putus dengan Zhao Xuan, dan orang yang memecahkan vas itu adalah pamannya sendiri Lin Siqiong. Zhou Qiurong tentu saja tidak bisa meminta Zhao Xuan membayar uangnya. Baiklah, berapa yang kamu ingin aku bayar? Aku akan membayarmu saja. Zhou Qiurong menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada Yuan Tai dengan tenang. Gadis kecil, aku menyarankanmu untuk menelepon keluargamu dan biarkan orang dewasamu datang untuk menangani masalah ini. Yuan Tai berkata pada Zhou Qiurong dengan ekspresi serius. Berapa harga vas pecah milikmu? Katakan padaku secepatnya, aku sedang tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini. Zhou Qiurong mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Menurutnya, vas-vas yang ditempatkan di restoran umumnya di warung pinggir jalan, harganya ribuan dolar. Hehe, vasnya pecah. Yuan Tai hanya bisa mencibir, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berkata kepada Zhou Qiurong, gadis kecil, saya membeli sepasang vas ini di Sotheby's ketika saya sedang bepergian di Prancis. Itu adalah porselen enamel dari tempat pembakaran resmi dinasti Tang. Katanya itu vas yang pecah. Zhao Xuan, yang berdiri di sampingnya, tercengang saat mendengar kata-kata Yuan Tai. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sepasang vas yang tampak biasa ini ternyata adalah porselen enamel dari tempat pembakaran resmi dinasti Tang. Email apa yang bukan enamel, botol ini, sangat berharga. Zhou Qiurong tidak tahu banyak tentang barang antik, tapi dia merasakan ada yang tidak beres dengan nada suara Yuan Tai, dan bertanya dengan gemetar. Tidak apa-apa, yang penting sebuah barang antik bukanlah nilainya sendiri, tapi nilai sejarahnya. Yuan Tai menjawab dengan hampa. Lalu, berapa harga vas ini? Zhou Qiurong tidak berminat untuk peduli tentang apa yang tidak berharga sekarang, dia hanya peduli tentang seberapa besar kerugiannya. Karena kamu tidak sengaja merusak vasku, aku tidak akan meminta lebih banyak lagi. Aku membeli sepasang vas ini di rumah lelang Sotheby's seharga 80 juta yuan, dan sekarang kamu memecahkan salah satunya. Lalu bayar aku 40 juta. Yuan Tai tahu bahwa Zhou Qiurong dan yang lainnya ada hubungannya dengan Fendi Zanders, jadi dia tidak banyak bicara, tetapi meminta mereka memberi kompensasi dengan harga aslinya. Dan para pelanggan di restoran tersebut semua tercengang setelah mendengar angka 40 juta, meski mereka semua tahu bahwa vas ini mungkin bernilai banyak, mereka tidak pernah menyangka bahwa vas sekecil itu akan berharga 40 juta. Yuan, Tuan Yuan, apakah kamu bercanda? Vas ini, tak disangka harganya 40 juta. Zhou Qiurong menatap matanya yang besar dan licik dan tergagap. Saat ini, dia benar-benar tercengang. Mengapa saya bercanda dengan Anda? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat membawa vas ini ke ahli barang antik untuk dinilai, atau saya dapat mencari tahu tagihan dari rumah lelang pada waktu itu dan membiarkan Anda melihat bagaimana vas ini. Titik. Berapa nilainya? Yuan Tai menjawab dengan dingin. Di sisi lain, Zhao Xuan ragu-ragu setelah melihat situasi ini. Karena dia tahu bahwa Yuan Tai dianggap sebagai tokoh besar yang tak terbantahkan di kota Jiangcheng, jadi wajar saja dia tidak akan memeras orang karena vas bunga. Namun angka 40 juta terlalu besar bagi Zhao Xuan, apalagi Zhou Qiurong, bahkan Lin Siqiong pun mungkin tidak mampu membeli uang sebanyak itu sekarang. Selain itu, Zhao Xuan juga tahu bahwa tidak ada kemungkinan antara dia dan Zhou Qiurong, jika dia terus tinggal di sini, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Jadi setelah Zhao Xuan ragu-ragu selama 2 detik, dia berbalik sementara Yuan Tai tidak memperhatikan dan ingin pergi dari sini. Namun Zhao Xuan baru mengambil 2 langkah sebelum dia dihentikan oleh penjaga keamanan restoran. Tuan, masalah ini belum diselesaikan, Anda tidak bisa pergi sekarang. Penjaga keamanan berkata kepada Zhao Xuan dengan wajah serius. Setelah Zhao Xuan mendengar kata-kata penjaga keamanan, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Awalnya, dia berinisiatif untuk tinggal karena dia ingin dekat dengan Yuan Tai, dan omong-omong, dia bertanya pada Yuan Tai mengapa dia begitu menjaga dirinya hari ini. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Yuan Tai tidak mengenalnya sama sekali, dan perilakunya di dalam kotak tidak ada hubungannya dengan Zhao Xuan. Jika itu masalahnya, Zhao Xuan akan mengakuinya. Lagi pula, makanan ini hanya berharga kurang dari 200.000 yuan, tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa karena hubungan Lin Siqiong, dia akan mendapatkan 40 juta dolar lagi untuk dirinya sendiri. Masalah.
Pada saat ini, usus Zhao Xuan hampir menyesal, dan dia menyesal karena dia seharusnya tidak bertindak agresif di dalam kotak sebelumnya. Gadis kecil, bagaimana rencanamu untuk membayarku uang ini? Yuan Tai bertanya pada Zhou Qiurong tanpa ekspresi. Tuan Yuan, sebenarnya saya tidak memecahkan vas ini, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Zhou Qiurong berkata dengan gemetar, mulutnya sedikit bergetar. Jika kamu tidak ingin kehilangan uang, tidak apa-apa, selama kamu memanggil orang yang memecahkan vas itu, aku akan membuatnya kehilangan uang, jika tidak kalian berdua tidak akan berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Yuan Tai berkata terus terang. Oke, aku akan menelepon sekarang. Zhou Qiurong buru-buru mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Jika vas itu hanya berharga 10.000 hingga 20.000 yuan, Zhou Qiurong masih bisa mengeluarkannya. Bagaimanapun, latar belakang keluarganya tidak buruk, dan Lin Siqiong pasti tidak akan menolak uangnya. Tetapi saat ini bukan soal 10 atau 20.000 yuan, tetapi 40 juta penuh. Bahkan jika Zhou Qiurong dijual dengan harga sebanyak ini, dia tetap tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak uang. Jadi sekarang Zhou Qiurong hanya dapat memilih untuk menelepon Lin Xiufen, Lin Siqiong dan lainnya. Sisi lain, Fendi Zanderslin, Feier, Lin Siqiong dan rombongannya telah kembali ke hotel yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh keluarga Lin. Saat ini, Lin Xiufen sedang duduk di sofa mengobrol dengan Lin Siqiong dan Chen Lan, sementara Cleo Fei Lin berada di ruangan lain bersama Fendi Zanders. Siqiong, jangan salahkan adikku karena terlalu banyak bicara. Pacar macam apa yang kamu panggil Cleo Fei Lin? Hanya anak Fendi Zanders yang menginginkan uang, tidak punya latar belakang, dan dia terlihat bodoh. Ya, belum lagi membandingkan dengan Zhao kecil kita, bahkan dibandingkan dengan orang-orang biasa itu, menurutku itu mengerikan. Lin Xiufen merasa gembira hari ini, jadi dia tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer. Kak, aku mengerti maksudmu, tapi bukan niat awalku untuk membiarkan Cleo Fei Lin menikahi Fendi Zanders, dan aku tidak punya pilihan sekarang. Lin Siqiong menjawab tanpa daya. Ya, kenapa kita tidak ingin mencarikan Cleo Fei Lin pacar yang dapat diandalkan, meskipun Fendi Zanders ini setengah sebaik Zhao Xuan, Lao Lin dan aku bisa bangun sambil tertawa. Chen Lan juga berkata, bagaimana anak muda masa kini bisa dibandingkan dengan Zhao kecil kita? Xiao Zhao membutuhkan kemampanan, dan yang paling penting adalah dia sangat baik kepada Qiurong kita. Lin Xiufen berkata dengan gembira. Kakak tertua, kamu akan menunggu untuk menikmati berkah di masa depan, tidak seperti kami yang harus mengkhawatirkan Fendi Zanders ini. Kata Chen Lan dengan iri. Jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu harus membiarkan Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders berpisah sesegera mungkin, apa yang sayang untuk dilewatkan dari orang seperti Fendi Zanders. Dan Lin Siqiong dan Chen Lan saling memandang, merasa sangat tidak nyaman. Bab 262, Jingle Bell. Pada saat ini, telepon Lin Xiufen tiba-tiba berdering. Ketika Lin Xiufen melihat teleponnya berdering, dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat, lalu berkata kepada Lin Siqiong dan Chen Lan, Qiurong lah yang menelepon saya, dan urusan hotel harus diselesaikan. Kejadian hari ini benar-benar berkat Zhao Xuan, jika tidak, orang-orang di hotel tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Lin Siqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, aku tidak menyangka bahwa orang yang berdiri untuk berbicara mewakili kita pada akhirnya bukanlah menantu laki-lakiku, tapi menantu dari kakak perempuan tertua. Sungguh konyol. Chen Lan berkata tanpa daya. Oh, semua orang adalah keluarga, apa yang kamu bicarakan? Lin Xiufen tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menghubungkan telepon, dan berkata dengan lembut, Qiurong, apakah kamu sudah puas dengan Xiao Zhao? Bu, sesuatu yang serius telah terjadi. Vas yang dihancurkan paman itu sepertinya semacam porselen enamel dari tempat pembakaran resmi. Tuan Yuan bilang vas itu bernilai 40 juta yuan. Sekarang kami membuat kami kehilangan uang. Jangan biarkan kami pergi. Zhou Qiurong berkata sambil menangis. Kamu, apa yang kamu katakan? Setelah mendengar ini, Lin Xiufen tercengang dan bertanya dengan tergagap. Aku kurang begitu paham, Bu, cepat biarkan paman datang. Pada saat ini, Zhou Qiurong menjadi sedikit tidak koheren dalam pidatonya yang bersemangat. Bagaimana dengan Zhao Xuan? Apakah Zhao Xuan tidak mengenal Tuan Yuan? Lin Xiufen ragu-ragu sejenak dan berkata. Dia tahu kentut. Zhou Qiurong bahkan lebih marah ketika dia mendengar ini, dan mengumpat dengan marah, lalu melanjutkan, tidak ada hubungannya dengan Zhao Xuan bahwa Tuan Yuan akan mengirim anggur merah ke sini hari ini. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda hal-hal ini sekarang, sebaiknya kamu cepat, atau Yuan Bos akan membawaku pergi. Baiklah, Qiurong, jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Lin Xiufen tidak berani membuang waktu, dan segera menutup telepon setelah menghiburnya. Kakak, apa yang terjadi? Lin Siqiong ragu-ragu sejenak, memandang Lin Xiufen dan bertanya.
Si Qiong, kamu telah menyebabkan bencana besar kali ini. Vas itu sepertinya barang antik. Sekarang Qiurong ditahan oleh orang-orang dari hotel, ayo cepat selamatkan dia. Lin Xiufen mengambil tasnya sambil berbicara, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dan Lin Siqiong dan Chen Lan tidak tahu apa yang sedang terjadi sama sekali, tetapi melihat penampilan Lin Xiufen yang cemas, mereka tidak berbicara omong kosong, dan berlari keluar ruangan bersama Lin Xiufen. Beberapa menit kemudian, Lin Siqiong, Lin Xiufen, dan Chen Lan langsung meninggalkan hotel, dan berkendara menuju lokasi Hotel Lis Hui. Karena situasinya terjadi begitu tiba-tiba, Lin Siqiong tidak memanggil Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders. Di mata Lin Siqiong, Fendi Zanders hanyalah seorang siswa miskin yang mengantarkan makanan, meskipun dipanggil, dia tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Di kamar Fendi Zanders, Cleo Fei Lin sedang mengobrol dengan Fendi Zanders dengan penuh semangat. Bagaimanapun, mereka berdua sudah lama tidak bertemu, dan mereka diseret ke hotel oleh Zhou Qiurong dan yang lainnya segera setelah mereka bertemu. Saat ini, mereka kebetulan memiliki sedikit ruang pribadi. Fendi Zanders tidak melakukan apapun akhir-akhir ini, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya mendengarkan Cleo Fei Lin membicarakan hal-hal di perusahaannya. Cleo Fei Lin juga sengaja membiarkan Fendi Zanders memahami hal-hal ini, sehingga Fendi Zanders dapat masuk ke perusahaannya untuk membantunya di masa depan. Setelah mengobrol sebentar, Cleo Fei Lin melihat hari sudah larut, jadi dia bangun dan berencana untuk pergi. Fendi Zanders, jangan percaya apa yang dikatakan bibiku dan yang lainnya hari ini. Kondisi keluarga bibiku tidak pernah sebaik kita, dan Zhou Qiurong lebih rendah dariku sejak dia masih kecil, jadi mereka selalu menyukainya untuk bersama kami. Jiabi, mereka tidak bermaksud mengincarmu dengan sengaja, tapi untuk mengincarku. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan serius dan berkata, tidak apa-apa, asalkan kamu tidak merasa malu padaku. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan tersenyum tipis. Bagaimana aku bisa merasa malu padamu? Cleo Fei Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata Fendi Zanders, lalu melanjutkan, jika saya dapat membawa Anda ke rumah kami, itu berarti saya telah mengenali Anda, dan saya juga percaya bahwa selama Anda bekerja keras, cepat atau lambat, nanti kamu akan mencapai karir, dan pada saat itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kamu tidak layak untukku, dan tidak ada yang akan mempertanyakan fisiku, Cleo Fei Lin. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan menjawab dengan suara rendah. Tumbuh besar, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepada Fendi Zanders. Sepanjang jalan, semua orang menertawakan dan mempermalukan Fendi Zanders. Tidak ada yang percaya bahwa Fendi Zanders akan menjadi terkenal di masa depan. Namun Cleo Fei Lin adalah orang pertama yang mengatakan hal seperti itu kepada Fendi Zanders tanpa mengetahui identitas aslinya, jadi Fendi Zanders semakin yakin saat ini bahwa dia tidak salah menilai orang tersebut. Wanita yang semua orang ingin temukan. Dalam masyarakat yang memuja uang saat ini, sangat jarang seorang wanita bersedia berbagi suka dan duka dengan Anda, dan mendukung Anda tanpa syarat, tanpa berpikir bahwa Anda miskin atau tidak memiliki latar belakang. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Cleo Fei Lin melambaikan tangan kecilnya pada Fendi Zanders, lalu berbalik dan meninggalkan kamar Fendi Zanders. Setelah Cleo Fei Lin pergi, Fendi Zanders berbaring sendirian di tempat tidur, memikirkan apa yang dikatakan Cleo Fei Lin kepadanya, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Cleo Fei Lin kembali ke kamar Chen Lan dan Lin Siqiong sendirian, tetapi setelah mengetuk pintu beberapa kali, tidak ada yang menjawab. Apakah mereka sudah istirahat? Cleo Fei Lin menggumamkan sesuatu dengan suara pelan, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Lan. Bip-bip. Setelah telepon berdering beberapa saat, Chen Lan menjawab telepon. Bu, apakah ibu dan ayah sudah tidur? Kenapa tidak ada yang menjawab saat aku mengetuk pintu? Cleo Fei Lin bertanya. Cleo Fei Lin, ibu lupa memberitahumu, ayahmu mendapat masalah besar kali ini. Bencana besar. Apa masalahnya? Cleo Fei Lin bertanya dengan sangat bingung. Vas yang ayahmu pecahkan di restoran hari ini sepertinya cukup mahal. Qiurong dan Zhao Xuan semuanya ditahan oleh staf hotel. Aku, ayahmu, dan bibimu sedang bergegas ke restoran, jadi aku tidak akan memberitahumu lebih banyak itu hilang. Chen Lan menjawab dengan tergesa-gesa, lalu langsung menutup telepon. Cleo Fei Lin berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berbalik dan kembali ke pintu kamar Fendi Zanders, dan berteriak dengan lembut, Fendi Zanders, aku ada sesuatu yang harus keluar sebentar, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa langsung bicara dengan pelayan hotel jelaskan. Apa yang kamu lakukan selarut ini? Fendi Zanders bertanya tanpa sadar. Ibuku baru saja memberitahuku bahwa vas yang dihancurkan ayahku hari ini sepertinya cukup mahal. Aku akan pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Kamu harus istirahat lebih awal. Cleo Fei Lin buru-buru menjawab. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Faktanya, dia sudah menduga bahwa vas di Hotel Lis Hui seharusnya tidak murah,
Tetapi karena Zhao Xuan ingin tetap menjadi pusat perhatian, Fendi Zanders tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa, dia ingin Zhao Xuan membayar sedikit harga untuk itu. Tetapi saat ini Zhao Xuan tidak menyelesaikan masalah fas tersebut, yang berarti nilai fas tersebut pasti melebihi toleransi Zhao Xuan, jadi Fendi Zanders sedikit ragu dalam hatinya apakah dia harus maju untuk membantu. Jika dia melapor, masalah ini bisa segera diselesaikan. Bagaimanapun, seluruh restoran adalah milik Fendi Zanders, apalagi fasnya, bahkan jika seluruh restoran hancur, Yuan Tai tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi jika dia benar-benar melakukan ini, Fendi Zanders mungkin akan mengungkap identitasnya. Namun jika Fendi Zanders tidak muncul, Cleo Fei Lin dan Lin Siqiong mungkin tidak akan mampu membayar harga fas itu jika harganya sangat mahal. Dalam hal ini, perusahaan keluarga Lin yang sudah berada di jalur yang benar akan menghadapi risiko kebocoran dana. Bab 263. Fendi Zanders, aku pergi dulu. Di luar ruangan, Cleo Fei Lin meneriaki Fendi Zanders sambil mengenakan sepatu hak tingginya. Kebaikan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dia sama sekali tidak berniat berkencan dengan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin agak kecewa setelah mendengar jawaban Fendi Zanders yang acuh tak acuh, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan benar-benar memilih untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Ketika Lin Siqiong memecahkan vas itu saat itu, Fendi Zanders berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Meskipun Cleo Fei Lin tidak mengatakan apa-apa, dia masih merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun juga, Lin Siqiong adalah ayahnya dan ayah mertua Fendi Zanders. Saat ini, semua orang bergegas ke hotel, tetapi Fendi Zanders tetap memilih untuk tinggal di hotel, dan Cleo Fei Lin bahkan lebih kecewa. Meskipun semua orang tahu bahwa meskipun Fendi Zanders meninggal, tidak ada yang akan terselesaikan, tetapi ada baiknya Anda memiliki niat itu. Ada apa denganmu bersembunyi seperti kura-kura sekarang? Lupakan saja, aku menyalahkan orang tuaku karena terlalu banyak bicara sebelumnya. Dapat dimengerti jika Fendi Zanders tidak mau pergi ke sana. Cleo Fei Lin menghela nafas tak berdaya, menghibur dirinya dari sudut pandang Fendi Zanders, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil, menghilang di tengah malam yang luas. Sisi lain. Lin Siqiong, Lin Xiufen dan yang lainnya telah tiba di hotel. Setelah melihat Lin Xiufen, Zhou Qiurong melemparkan dirinya ke pelukan Lin Xiufen dan menangis. Baru saja, banyak penonton yang menuding Zhou Qiurong. Tentu saja dia tidak bisa menerimanya karena dia dimanja sejak kecil. Qiurong, jangan menangis, apa yang terjadi? Lin Xiufen memandang Zhou Qiurong dan bertanya. Tuan Yuan berkata bahwa vas itu bernilai 40 juta, dan dia ingin kita kehilangan uang. Zhou Qiurong menjawab dengan suara tercekat. 40 juta. Lin Siqiong, Lin Xiufen, dan Chen Lan semuanya tercengang setelah mendengar kalimat ini, ekspresi mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah mengira vas ini akan semahal itu. Berapa biayanya 40 juta? Lin Xiufen juga berseru, lalu menoleh untuk melihat posisi Zhao Xuan, dan berkata dengan lembut, Xiao Zhao, bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Yuan? Cepat mohon pada pamanmu. Zhao Xuan berdiri di sana dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Bu, untuk apa kamu memohon pada Zhao Xuan? Pria ini pembohong, dia sama sekali tidak mengenal Tuan Yuan, dia hanya berpura-pura sebelumnya. Zhou Qiurong berteriak sekeras-kerasnya. Xiao Zhao tidak mengenal Tuan Yuan. Lalu apa yang terjadi dengan pengiriman anggur hari ini? Lin Xiufen juga sedikit tercengang saat ini. Aku tidak memberikan sebotol anggur itu kepadamu, aku juga tidak memberikannya kepada anak ini. Yuan Tai memandang Lin Xiufen dan yang lainnya dan mendengus dingin. Ini bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Lin Xiufen bertanya dengan nada bingung. Mereka adalah satu-satunya yang ada di dalam kotak pada saat itu, sekarang semua orang ada di sini kecuali Lin Ziyuan, Wang Aili, Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders. Tetapi jika Lin Ziyuan dan Wang Aili bisa dikesampingkan terlebih dahulu, maka hanya Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin yang tersisa. Mungkinkah itu untuk Fendi Zanders? Lin Xiufen berseru lagi, dia tahu bahwa seharusnya tidak ada hubungan antara Cleo Fei Lin dan Yuan Tai. Setelah Yuan Tai mendengar perkataan Lin Xiufen, dia tertegun sejenak, dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena sedikit banyak bicara tadi, yang hampir mengungkap identitas Fendi Zanders, jadi dia langsung mengubah topik dan berkata, siapa aku memberikannya kepadamu tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak masalah, Anda harus memikirkan bagaimana cara membayar uang ini. Yuan, bukankah 40 juta terlalu banyak? Kami tidak bermaksud menghancurkan vas milikmu itu dengan sengaja. Bisakah Anda membiarkan kami membayar lebih sedikit? Lin Siqiong tidak mampu membeli begitu banyak uang saat ini, jadi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia melangkah maju dan berkata kepada Yuan Tai. Tidak, vas milikku ini bernilai 40 juta, tidak kurang. Yuan Tai langsung menolak tanpa berpikir. Presiden Yuan, Anda. Lin Siqiong membuka mulutnya untuk berbicara.
Namun saat ini, sebuah Mercedes-Benz berhenti di samping Lin Sikyong. Ledakan. Pintu mobil terbuka, dan Cleo Fei Lin yang panas keluar dari mobil dengan sepatu hak tinggi, lalu berjalan tepat di depan Yuan Tai. Setelah Yuan Tai melihat Cleo Fei Lin muncul, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena dia mengetahui hubungan antara Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders, dan ini adalah tunangan Tuan Zanders. Tuan Yuan, ayah saya yang memecahkan vas itu. Kami pasti akan membayar Anda uangnya, tetapi 40 juta itu terlalu banyak. Bisakah Anda menurunkannya sedikit? Fang Zihua dan saya dianggap bekerja sama. Rekan, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Fang. Saya baru saja menelepon Tuan Fang. Cleo Fei Lin baru saja menghubungi Fang Zihua di dalam mobil untuk mengetahui apakah dia dapat memanfaatkan hubungan Fang Zihua untuk menangani masalah ini. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, hati Yuan Tai mulai merasa sedikit kusut. Pertama-tama, Yuan Tai mengetahui hubungan antara Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin. Menurut normal situasi, untuk menyenangkan Cleo Fei Lin, Yuan Tai pasti tidak akan mempermalukan Lin Sikyong lagi, apalagi 40 juta, bahkan jika itu 100 juta Yuan Tai tidak akan meminta sepeser pun. Tapi Fendi Zanders mengingatkan dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya, yang juga menyebabkan jika Yuan Tai benar-benar tidak menginginkan uang itu, maka orang lain pasti akan curiga ada yang tidak beres. Yuan Tai tiba-tiba bingung, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Penting. Jingle bell. Pada saat ini, telepon Yuan Tai tiba-tiba berdering. Yuan Tai melirik nama di layar ponsel, buru-buru membawa telepon ke kejauhan dan menghubungkan panggilan. Namun Cleo Fei Lin menoleh ke arah Lin Sikyong dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, saya baru saja memberitahu Tuan Fang bahwa Tuan Fang akan datang membantu kita." Kenapa? Lin Sikyong menghela nafas tanpa daya, tidak tahu harus berkata apa, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa vas ini akan sangat mahal. Dan Lin Xiufen, Zhou Qiurong, Zhao Xuan dan yang lainnya juga bersembunyi saat ini, karena takut terlibat dalam masalah ini. Beberapa saat kemudian, Yuan Tai kembali menemui Cleo Fei Lin setelah menyelesaikan panggilan teleponnya, dan berkata dengan lembut, "Nona Lin, saya baru saja berbicara dengan Tuan Fang di telepon. Saya rasa Anda dan Tuan Fang juga berteman. Sebaiknya Anda bayar aku untuk vas ini. 20 juta baik-baik saja, saya tidak ingin 20 juta sisanya." Setelah mendengar kata-kata Yuan Tai, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wajah Cleo Fei Lin akan begitu bagus, dan dia menghemat 20 juta hanya dalam satu kalimat. Tapi Cleo Fei Lin dan Lin Sikyong tidak merasa sedikit beruntung karena perkataan Yuan Tai, karena meskipun jumlahnya 20 juta, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Bab 264. Setelah mendengar bahwa Yuan Tai secara langsung memberi Cleo Fei Lin diskon sebesar 20 juta yuan, mata semua orang membelalak, dan wajah mereka sangat terkejut. Melihat seluruh kota Jiangcheng, orang-orang seperti Yuan Tai yang dapat menyelamatkan 20 juta orang dengan satu kalimat dapat mengandalkan satu tangan. Sementara itu, Zhou Qiurong, Lin Xiufen, Zhao Xuan dan yang lainnya dengan jelas merasakan sakit yang membakar di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja ditampar. Ternyata Yuan Tai begitu sopan kepada mereka sebelumnya, bukan karena Zhao Xuan, tapi karena Cleo Fei Lin. Aku tidak menyangka Cleo Fei Lin berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan orang seperti Yuan Tai pun akan memberikan wajahnya. Lin Xiufen melihat ke belakang Cleo Fei Lin dan tidak bisa menahan nafas, lalu teringat betapa sombongnya dia di dalam kotak tadi, dan merasa lebih malu di dalam hatinya. Cleo Fei Lin pada saat itu mungkin tidak tahu bagaimana cara tertawa pada dirinya sendiri. Meskipun Zhou Qiurong tidak bersedia, dia sudah mengakui di dalam hatinya bahwa dia tidak sebaik Cleo Fei Lin. Meskipun tunangan Cleo Fei Lin tidak berguna, tetapi Cleo Fei Lin mampu, jadi dia tidak peduli apakah tunangannya punya uang atau tidak. Hal yang paling menyedihkan bagi seorang wanita adalah hidupnya ada di tangan seorang pria. Saat ini, Zhou Qiurong jelas masih dalam tahap ini, tetapi Cleo Fei Lin telah melewati tahap ini, dan dia sudah mulai mengendalikan hidupnya. Meskipun semua orang memandang Cleo Fei Lin dengan mata iri, Cleo Fei Lin sendiri sangat menderita sekarang. Yuan Tai bisa meminta 20 juta lebih sedikit karena Fang Zihua, yang sudah memberi banyak perhatian pada Cleo Fei Lin, namun meski begitu, 20 juta sisanya masih merupakan sejumlah besar uang untuk keluarga Lin. Perusahaan Lin Sikyong baru saja memulai di jalur yang benar, jadi tentu saja dia tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Meskipun perusahaan Cleo Fei Lin punya uang, Fang Zihua menginvestasikan uangnya. Jika Cleo Fei Lin menggunakannya untuk penggunaan pribadi saat ini, itu tidak akan tepat. Tuan Yuan, saya sangat berterima kasih atas wajah yang Anda berikan kepada saya, tetapi sisa 20 juta adalah jumlah uang yang sangat besar bagi saya. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk menyiapkan uangnya? Cleo Fei Lin melangkah maju dan berkata dengan lembut kepada Yuan Tai.
Setelah Yuan Tai mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Nona Lin, sebenarnya, vas ini bukan milikku, tetapi milik perusahaan. Saya pikir ini untuk demi Tuan Fang. Anda sudah berkurang 20 juta, jadi saya harap Anda dapat memahami saya. Anda harus menyerahkan 20 juta hari ini apapun yang terjadi, jika tidak, saya tidak dapat menjelaskan kepada perusahaan. Cleo Fei Lin membeku di tempatnya ketika dia mendengar kata-kata Yuan Tai, jejak keputusasaan melintas di wajah cantiknya. Meskipun Yuan Tai terlihat sangat tenang di permukaan, sebenarnya hatinya sangat terganggu. Lagi pula, yang dia buat masalah saat ini bukanlah orang lain, melainkan tunangan bosnya. Saat Yuan Tai sedang menelepon Fang Zihua tadi, Fang Zihua memberi ide pada Yuan Tai untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Pertama-tama, agar tidak terlalu mempermalukan Cleo Fei Lin, Yuan Tai berinisiatif mundur dan mengubah kompensasi dari 40 juta menjadi 20 juta. Dengan cara ini, tidak hanya memberikan wajah yang cukup bagi Cleo Fei Lin, tetapi juga menghindari kecurigaan oleh orang-orang yang hadir. Kedua, Yuan Tai harus mendapatkan 20 juta yuan hari ini, dan sikapnya harus sangat keras, agar Cleo Fei Lin tidak curiga bahwa Yuan Tai tidak menginginkan uang itu karena alasan tertentu. Fang Zihua merasa bahwa keluarga Lin adalah keluarga terkenal dan terkemuka di Jiangcheng, dan seharusnya tidak terlalu sulit untuk membayar 20 juta. Terlebih lagi, bahkan jika Cleo Fei Lin kehilangan 20 juta hari ini, Fang Zihua akan menemukan peluang untuk membayarnya kembali di masa depan. Melakukan hal itu tidak hanya dapat melindungi identitas Fendi Zanders, tetapi juga mencegah Yuan Tai menyinggung Cleo Fei Lin sepenuhnya. Saya harus mengakui bahwa Fang Zihua sangat pandai dalam menangani masalah ini. Bagaimanapun, dia telah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat hal seperti ini. Tapi Fang Zihua mungkin tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Lin tidak akan bisa mendapatkan 20 juta pun sekarang. Cleo Fei Lin memandang Lin Siqiong dengan cemas, ingin melihat apakah Lin Siqiong dapat memberikan beberapa ide. Bagaimanapun, Yuan Tai telah memberinya cukup banyak wajah, tetapi jika mereka bahkan tidak bisa memberikan 20 juta yuan, maka sungguh tidak tahu malu untuk memberikan muka. Lin Siqiong berdiri di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu memandang Yuan Tai dan berkata, Tuan Yuan, saya hanya dapat memberikan paling banyak 10 juta sekarang, dan saya akan mengumpulkan 10 juta sisanya di 2 hari untuk kamu lihat. Bagaimana? Tidak. Yuan Tai langsung menggelengkan kepalanya dan menolak, lalu berkata dengan ringan, Bos Lin, ayahmu adalah seorang pengusaha kaya terkenal di Linjiazuang, menurutku seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memberi Anda 10 juta yuan untuk membantu Anda, bukan? Dan keluarga Lin Anda memiliki bisnis besar, Anda semua adalah miliarder, Anda juga dapat meminta bantuan orang-orang ini. Setelah mendengar kata-kata Yuan Tai, Lin Siqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Yuan Tai benar, keluarga Lin memang sangat kaya, dan siapapun yang mengetahuinya akan menjadi miliarder, namun nyatanya, ada berbagai macam perhitungan di dalam keluarga Lin, dan sekarang biarkan Lin Siqiong menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Orang-orang ini, Lin Siqiong benar-benar tidak bisa melakukannya. Adapun meminta Lin Siqiong menelepon ayahnya, Tuan Lin, untuk meminjam uang, itu bahkan lebih mustahil. Bahkan jika Lin Siqiong mati dengan metode ini, dia tidak akan melakukannya. Karena di antara keempat putra Tuan Lin, Lin Siqiong adalah yang paling tidak disukai. Prestasi Lin Siqiong hari ini adalah karena usaha kecilnya sendiri untuk mencapai posisinya saat ini, jadi dia tidak akan pernah memohon kepada orang yang paling dia benci hanya karena masalah sepele seperti itu. Kak, bisakah kamu membantuku mengumpulkan uang? Lin Siqiong ragu-ragu sejenak, lalu berbalik bertanya pada Lin Xiufen. Siqiong, bukannya kamu tidak tahu tentang situasiku? Bagaimana aku bisa punya uang? Lin Xiufen menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, seolah dia takut Lin Siqiong akan memintanya meminjam uang. Petik 2. Lin Siqiong memandang Lin Xiufen, tidak tahu harus berkata apa. Siqiong, menurutku menantu laki-lakimu Fendi Zanders yang harus disalahkan atas kejadian hari ini. Dia jelas-jelas diminta untuk membantumu sebelumnya, dan dia juga bertanggung jawab atas kejatuhanmu. Kamu harus meminta uang kepadanya. Lin Xiufen berkata dengan cara yang aneh. Bu, apa yang kamu bercanda? Fendi Zanders tahu bahwa sesuatu terjadi pada pamanku, dia berlari lebih cepat dari siapapun, dan dia masih bersembunyi di hotel dan menolak untuk keluar, dan bagaimana dia bisa begitu miskin sehingga dia bisa datanglah ke sini. Zhou Qiurong juga memanggil. Bahkan saat ini, keduanya masih tidak lupa mempermalukan Fendi Zanders. Mengapa? Lin Siqiong menghela nafas tak berdaya, mengetahui bahwa menantu laki-lakinya yang tidak berguna pasti sudah putus asa, jadi dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon untuk meminjam uang. Ketika semuanya sampai pada titik ini, Lin Siqiong merasa bahwa wajah tidak lagi penting. Vas tiruan dinasti Qing berani meminta 20 juta yuan. Bos Yuan, nafsu makanmu agak terlalu besar, bukan?
Namun, saat Lin Sikyong hendak memanggil Tuan Lin, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat ke belakang. Saya melihat seorang pemuda berpakaian biasa perlahan berjalan keluar dari kejauhan. Siapa anak ini? Saat ini, dan kamu masih berani berdiri dan ikut campur dalam urusan orang lain, apakah kamu tidak sabar? Ya, kamu berani mengatakan bahwa vas Tuan Yuan itu palsu. Anak muda zaman sekarang benar-benar gila. Setelah melihat pemuda itu muncul, para pelanggan di sekitar restoran mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dan Cleo Fei Lin, Lin Sikyong dan yang lainnya tentu saja melihat posisi pemuda itu. Namun ketika mereka melihat penampilan pemuda itu dengan jelas, mereka semua terdiam di tempat. Bab 265. Fendi Zanders. Kenapa kamu ada di sini? Cleo Fei Lin menutup mulut kecilnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar sekali, pemuda yang berjalan dari kejauhan saat ini tidak lain adalah Fendi Zanders. Sikap Lin Sikyong, Chen Lan dan lainnya terhadap Fendi Zanders sangat buruk. Fendi Zanders juga orang biasa, jadi tentu saja dia akan merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Tapi kemudian Fendi Zanders memikirkannya, Lin Sikyong adalah ayah mertuanya, dan Cleo Fei Lin juga tunangannya. Meski bukan karena wajah Lin Sikyong, tapi karena wajah Cleo Fei Lin, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Itu sebabnya Fendi Zanders datang ke sini dengan taksi. Setelah Yuan Tai melihat Fendi Zanders muncul, dia tertegun, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders ketika dia datang ke sini sekarang. Fendi Zanders, kapan ini? Kamu masih membuat masalah, pergi dari sini. Chen Lan kesal saat ini, dan dia sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tepat ketika Fendi Zanders muncul, dia secara alami menjadi sasaran Chen Lan untuk melampiaskan emosinya, dan berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Lan, dia menatap Chen Lan dengan dingin. Jika bukan karena Cleo Fei Lin, dia akan terlalu malas untuk mengurus masalah ini hari ini. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini? Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu harus berhenti bicara. Cleo Fei Lin buru-buru berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Biarkan aku yang menangani masalah ini, minggir saja dan tunggu. Fendi Zanders menjawab dengan tenang. Serahkan padamu. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan bingung, dan baru saja hendak berbicara, dia melihat Fendi Zanders berjalan langsung menuju posisi Yuan Tai. Kamu adalah manajer restoran ini, kan? Fendi Zanders berpura-pura tidak mengenal Yuan Tai, dan bertanya pada Yuan Tai tanpa ekspresi. Zanders. Yuan Tai menatap Fendi Zanders dengan mata terbelalak, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders sekarang. Siapa kamu nak? Bagaimana caramu berbicara dengan Tuan Yuan? Tuan Wu, manajer lobi restoran, tidak mengenal Fendi Zanders. Setelah melihat Fendi Zanders berbicara dengan Yuan Tai dengan begitu arogan, dia buru-buru berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders. Namaku Fendi Zanders, dan aku tunangan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang bereaksi satu demi satu. Pantas saja anak ini berani membela keluarga Lin. Ternyata dia adalah tunangan Cleo Fei Lin. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Cleo Fei Lin untuk menemukan tunangan seperti itu. Benar, tunangan Mes. Lin kelihatannya brengsek. Saya tidak pernah membayangkan dia berani menyinggung orang seperti Tuan Yuan. Semua orang mulai berdiskusi di bawah. Adapun Zhou Qiurong dan Lin Xiufen, mereka tetap menyombongkan diri, meskipun masalah Zhao Xuan membuat mereka berdua sangat malu. Namun saat ini Fendi Zanders berinisiatif untuk keluar lagi, dan mereka berdua dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengurangi rasa malu mereka. Karena Anda adalah tunangan Nona Lin, apakah Anda ingin membantu Nona Lin membayar kembali uangnya? Tuan Wu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Membayar kembali uangnya. Mendengar kata-kata Tuan Wu, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, vas porselen semuanya palsu, berapa banyak Anda berencana untuk membuat saya membayar? Palsu. Jejak kemarahan melintas di wajah Tuan Wu, lalu dia menunjuk ke arah Fendi Zanders dan mengutuk, kamu bocah, apa yang kamu bicarakan di sini? Tuan Yuan membeli sepasang vas porselen ini di Prancis, dan kamu berani menelepon mereka palsu. Tanda tanya petik 2. Benar, orang seperti Tuan Yuan mungkin membeli barang palsu. Apakah anak ini sakit jiwa? Tahukah kamu apa itu kilen enamel resmi? Tahukah kamu apa itu barang antik? Kamu berani bicara omong kosong di sini. Semua orang berdiri untuk berbicara mewakili Yuan Tai, tetapi Yuan Tai masih menatap Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Dari seluruh orang yang hadir, hanya Yuan Tai yang mengetahui identitas Fendi Zanders. Dia tidak berani berbicara omong kosong, jadi dia hanya bisa diam menunggu instruksi Fendi Zanders selanjutnya.
Saya tidak tahu apa itu porselen enamel, dan saya tidak tahu apa itu barang antik, tapi saya tahu vas itu palsu. Fendi Zanders menjawab dengan nada yang sangat tenang. Cleo Fei Lin, Lin Sikyong dan yang lainnya memandang Fendi Zanders dengan wajah bingung, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders. Bukti apa yang kamu punya kalau itu palsu? Presiden Wu berteriak sekeras-kerasnya. Aku tidak butuh bukti, yang palsu itu palsu. Fendi Zanders menjawab perlahan, lalu menatap Yuan Tai dengan ekspresi tenang. Fendi Zanders, berhenti main-main di sini, bagaimana mungkin Tuan Yuan membeli barang antik palsu? Cepat kembali padaku. Cleo Fei Lin tampaknya khawatir keadaan akan menjadi semakin buruk, dan hal itu akan berdampak buruk bagi semua orang pada saat itu, dan mungkin 20 juta yang dia setujui dengan Yuan Tai akan kembali menjadi 40 juta karena kata-kata Fendi Zanders. Jadi Cleo Fei Lin buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih Fendi Zanders. Benar, Fendi Zanders, kenapa kamu masih main-main di sini, pergi dari sini. Lin Sikyong juga berteriak sekeras-kerasnya. Tetapi Fendi Zanders langsung memilih untuk mengabaikan kata-kata Lin Sikyong dan Cleo Fei Lin, tetapi melangkah maju dan berkata kepada Yuan Tai, jika Anda mengira saya sedang berbicara omong kosong, Anda dapat menemukan pecahan vas itu sekarang dan melihat seperti apa vas itu. Titik petik 2. Apakah itu nyata? Yuan Tai memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak. Tuan Yuan, anak ini berbicara omong kosong. Mengapa Anda percaya padanya? Berhenti bicara omong kosong, sudah kubilang keluarkan, jadi cepat keluarkan. Yuan Tai langsung menyela Tuan Wu dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi Tuan Wu tidak berani melanggar perintah Yuan Tai, jadi dia hanya bisa berbalik dan masuk ke dalam restoran. Saat ini, Yuan Tai sudah mengerti maksud Fendi Zanders, jadi setelah melihat Tuan Wu pergi, dia berkata langsung kepada Fendi Zanders, anak muda, saya, Yuan Tai, selalu meyakinkan orang lain dengan alasan. Karena kamu mengatakan itu pasangan saya vas itu palsu, jadi aku akan meminta seseorang untuk mengeluarkan vas itu sekarang, mari kita lihat apakah itu asli. Hehe. Melihat Yuan Tai, Fendi Zanders mencibir, lalu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, Yuan Tai ini akhirnya tercerahkan. Fendi Zanders datang ke sini kali ini untuk membantu Cleo Fei Lin, Lin Sikyong dan yang lainnya keluar dari pengepungan, tetapi Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan metode normal untuk keluar dari pengepungan. Jika tidak, menurut IQ super tinggi Cleo Fei Lin, dia pasti akan menyadari hubungan antara dirinya dan Yuan Tai. Jadi Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menggunakan metode lain, dan Yuan Tai juga menebak apa yang akan dilakukan Fendi Zanders selanjutnya, jadi dia hanya perlu memikirkan bagaimana dia harus bekerja sama dengan Fendi Zanders tanpa mengungkapkan identitas Fendi Zanders.